Assalamualaikum Sampurasun, Sahabat kelas garasi. Oke, kita sekarang akan membahas salah satu materi di kelas garasi ini Om nih. Boleh? Boleh. Apa dulu? Apa dulu? Yaitu materinya kebiasaan buruk bagi para fotografer. Nah, teman-teman di sini kan pasti suka ngeluh ya. Misalnya teman kalian tuh alat-alatnya tuh lebih bagus, sedangkan kita biasa aja gitu. Nah, makanya kita akan bahas di sini kebiasaan buruk oleh para fotografer. Oh. Yang pertama nih, suka iri dengan peralatan orang lain. Itu menurut Om Dodi gimana tuh? Itu mah aku banget, San. Aku banget ya. Jadi ya, sobat-sobat kelas garasi, Betul. dulu pas saya kuliah, itu tuh pasti ngelihat orang tuh langsung lihat alatnya dulu. Lihat alatnya Gitu. dulu. Oke. Karena kan saat saya belajar fotografi itu tuh kita pakai film, jadi nggak tahu hasilnya seperti apa kan. Betul, Tapi alatnya keren, membuat kita tuh jiper. Itu kayak sekarang kan ya. Betul, Orang tuh lihat betul. alat, maklum itu pemula. Saya juga ngalamin hal demikian. Jadi kalau buat saya untuk lebih pede, itu kuasai teknis aja dulu. Kuasai teknis. Kalau kuasai teknis, itu kita tidak bergantung sama alat. Betul. Gitu. Saya kamera pertama saya itu ya, punya Canon A1. Itu Canon saya beli A1. second di Cihapit. Buat alat kuliah. Alat kuliah. Lensa standar 50 mili 1,4 gitu. Jadi itu udah cukup untuk mencukupi kebutuhan fotografi waktu itu berarti. cukup. Oke. Cukup. Jadi dengan belajar satu lensa saja, saya bisa belajar karakteristik lensa tersebut. Oh, gitu. Gitu. Oke. Misalkan saya kerja di PR, lensa 50 mili. Saya masih anak bawang tuh di media, harus motret Persib. Kebayang nggak? Kebayang atau gimana caranya? Motret Persib gimana caranya kan dengan lensa 50 mili, sementara udah senior lensanya panjang-panjang. Betul. Gitu. Itu jipernya udah turunnya udah udah kek. Betul. Tapi saya pikir pasti lensa punya karakter. Betul. Jadi pada saat saya motret di lapangan pemain bola, itu ternyata lensanya punya sudut. Sudutnya apa? Di corner kick. Corner kick, oke. Jadi pada saat orang mau ngumpan bola, itu kan pasti di pojok. Oh iya, betul. Nah, jadi sudutnya ini 50 mili, jadi dekat kan dia mendekati kita. Betul. Apakah yang jauh-jauh misalkan di tengah lapang atau di tengah penalti itu bukan urusan saya lensanya. Tadi saya deket-deket, tapi tetap punya foto bagus. Nah, artinya begitu saya memahami alat, skill juga dicoba diasah terus. Jadi saya nggak minder lagi lihat orang-orang. Lihat nggak apa-apa, yang penting hasilnya kan. Gitu. Ya, seperti berarti itu. tipsnya harus menguasai teknis ya Om ya. Iya. Biar kita nggak terlalu bergantung kepada alat. Benar. Kita lebih pede kok. Lebih pede, siap. Iya, seperti itu. Oke, kita lanjut nih. Tips yang kedua, punya pikiran hasil foto yang bagus pasti hasil editan. Oh. Itu juga sama pada saat Sama-sama. ada Photoshop, pertama ada Photoshop pasti semua larinya edit. Padahal tidak seperti itu. Betul. Edit itu sama seperti kita pakai make up. Jadi pada saat kalau make up udah kasep ya, udah ganteng, di make up dikit makin ganteng. Betul. Jadi fungsi edit seperti itu. Kalau dulu edit yang paling ringan, paling simpel itu apa? Cropping. Cropping. Oh, Cropping edit. Oke. Saya pakai 50 mili tapi pengen agak close dikit, berarti cropping. Di cropping. Iya, Solusinya. seperti itu. Betul. Artinya hasil foto yang bagus pasti edit, tidak selalu. Jadi kalau buat saya, hasil yang bagus itu kalau kita kuasai teknis, hasilnya pasti udah bagus. Pasti udah bagus. Edit itu hanya untuk mempercantik saja. Edit perlu nggak? Perlu. Kita harus tahu cara ngedit dan sebagainya. Karena apa? Edit itu membuat foto kita lebih standar. Oke. Jadi buat sahabat-sahabat kelas garasi, biar fotonya makin standar, itu kalian harus bisa edit. Editnya apa? Bebas editnya mau yang mana. Karena buat ngedit ini, itu yang dikuasai aja dulu. Yang dikuasai, betul. Betul, jangan misalkan, Isan pakainya Lightroom, belajar Lightroom, nggak usah. Kalau saya banyak Snapseed, ya udah, saya kuasain sampai betul-betul paham dengan tools yang kita kita kuasain. Karena betul. kita kuasain alat, kita pede. Kita kuasain edit, kita pede. Kita tahu, bakal seperti apa. Jadi kalau buat saya, semua foto harus mengalami editan. Buat apa? Biar standar. Ukuran, warna, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi bukan hal yang haram. Karena media sendiri, pada saat zamannya film nih, zamannya film, semua foto-foto itu diedit pasti. Photoshop. Pasti itu ya. Betul. Kecuali untuk manipulasi mungkin tidak ya Om ya. Beda lagi. Beda lagi tuh ya. Edit sama manipulasi beda. Betul, Manipulasi itu digital imaging. Oke. Kepentingannya beda. Buat ilustrasi. Berita, kalau grouping gambar, membuat dramatisasi
kayak kita main di kamar gelap, itu edit semuanya. Edit semuanya. Sah saja, boleh saja. Justru kalau kita tidak edit gambarnya itu flat aja. Tapi itu tergantung pemahaman masing-masing. Boleh edit, boleh enggak. Tapi kalau saya dan teman-teman media juga banyak kan fotonya pasti mengalami unsur edit tadi, seperti itu. Berarti halal saja itu ya? Iya, harus. Justru mungkin orang yang tidak nguasain edit bilang, saya no edit, mungkin nggak bisa edit. Gitu. Betul, kayak tadi alat, karena dia mungkin tidak bisa. Jadi, punten, kita jangan bersembunyi dari kelemahan kita untuk menafikan yang lain. Yang lain paling nggak bisa, seolah kita paling jago dengan cara, no edit, kita paling jago hasilnya. Nggak seperti itu juga, gitu. Itu tadi karena mungkin dia tidak nguasain saja. Betul. Oke, kita lanjut ke tips yang selanjutnya. Apa tuh? Menyalahkan kamera dan lensa. Jadi balik lagi yang pertama. Lagi ke gear ya. Gear, betul. Jadi mengalahkan kamera dan lensa karena apa? Karena kalau gini, buat saya kreativitas itu dibangun dengan bagaimana kita berkreasi, artinya membuat atau create. Betul. Tapi kalau kita gitu ya, nanti moto kalau nunggu alat gitu kan. Saya kalau landscape-an kalau sudah punya filter, artinya kita nggak akan maju. Yang di sini kalau misalkan menyalakan artinya mindsetnya nggak ini kurang terbuka gitu. Jadi tetap baik lagi kuasai alat atau kuasai teknis fotografi biarpun kita tidak punya alatnya, dan kemudian pahami juga masalah editing yang tadi. Kita tidak akan menyalahkan nomor 3 ini, menyalahkan alat-alat enggak. Karena nggak ada yang salah dengan alat. Kayak motor nggak ada yang salah, kecelakaan yang ada yang pakainya gitu. Artinya supirnya, fotografernya gitu. Betul. Ya berarti balik ke poin pertama lagi ya Om ya. Akhirnya seperti itu. Kalau yang seperti ini ya bahasannya. Oke, kita next ke tips selanjutnya. Malas belajar dengan hal yang baru. Wah, ini nih masalah banget ini Om. Nah, ini pasti masalah buat sahabat-sahabat yang ini ya, yang sering mager ya. Sering mager. Ayo kita hunting pagi. Aduh, landscape teh hese banget. Landscape susah karena bangun paginya aja susah gitu. Betul. Makanya tadi saya nulis tadi di caption saya di Instagram saya, untuk bisa menikmati pagi kita harus bangun pagi. Bangun pagi, betul. Sama, jadi malas belajar hal baru ya pasti karena fotografi itu sangat berkaitan dengan teknologi, sangat berkaitan dengan banyak banget hal baru. Betul. Jadi kalau kita sudah malas belajar hal baru, artinya kita tidak akan maju, kita akan diam di tempat. Sayang gitu. Dengan kondisi sekarang belajar bisa di mana saja. Mungkin sekarang juga kita bikin podcastnya pakai handphone juga, kita bikin live Instagramnya, itu juga bagaimana kita saling sharing sebetulnya kan. Betul. Sangat mudah, sangat murah. Seperti itu. Tinggal kita memaksimalkannya saja Om ya. Betul, maksimalkan sama mindsetnya. Bagaimana kita harus belajar karena fotografi sama seperti hidup. Kita harus terus belajar, harus mengupgrade. Saya 25 tahun di fotografi dan masih belajar gitu, masih belajar bangun pagi, masih belajar motret pagi, harus persiapan. Kadang ketinggalan ini itu manusiawi. Tapi artinya kita terus belajar, terus bergerak. Gitu. Jangan diam. Jangan diam. Betul. Dan jangan mager. Jangan mager, bener, jangan mager itu penyakit banget sih itu. Iya, sama kebayang tadi. Saya ngontak Ihsan jam berapa buat hunting pagi? Jam 4. Jam 4 saya bangun Ihsan, "San, ayo kita motret." Belum ada kabar. Kabar jam berapa kasih kabar? Jam 5. Jam 5 saya udah di lapangan, udah motret, udah ngedrone, udah motret. Betul. Kemudian jam setengah 7 selesai. Ngapain? Saya coba ikan lain. Ditemani sama Irham tadi. Cari apa? Burung belekok. Dapat 2 kan. Berikutnya lagi cari ada spot bagus di Sumarekon. Saya datengin lagi. Datang dapat 3 gitu. Tanya mau lagi cuman udahlah. Nanti Ihsannya kasihan nih nggak kebagian objek. Siap. Siap. Oke, kita lanjut ke tips selanjutnya Om ya. Malas belajar hal baru. Oke. Malas menguasai peralatan sendiri. Wah, kita balik ke poin lagi. Jadi sebenarnya kalau kita kuasai teknis, kuasai alat, kuasai semuanya, mungkin kita banyak baca lah dulu ya. Mungkin saya belum bisa kebeli EOS R yang super keren ini misalkan karena harganya dan sebagainya. Ya setidaknya kita tahu fungsinya, tahu bagaimana kita dengan alat lain bisa ngakalinnya juga biar hasilnya sama gitu. Karena fotografi itu ilmu skill, bukan hanya skill mindset. Tapi juga skill bagaimana kayak tadi saya contohkan sama Kang Riki sama Kang pas di lapangan sama Irham. Kita di sini jangan harapin momen bagus, yang keren. Momennya udah keren tadi yang lagi ngejar ikan. Tapi bagaimana skill kita itu terasah. Jadi setiap hari kita motret, setiap hari kita mengasah skill. Setiap hari kita cepet mengasah apa? Mengasah feel. Selain skill ada feel. Betul. Jadi
Setiap hari kita belajar, setiap hari kita berlatih, setiap hari kita menghasilkan gambar-gambar yang menurut kita mudah-mudahan bagus. Gitu. Jadi kuasai peralatan. Oke. Apalagi? Next. Oh, selesai. Oke, sudah selesai. Berapa menit? 10 menit. Oke. Alhamdulillah. Jadi 10 menit saja kita ngobrol-ngobrol hari ini. Betul-betul kesalahan fotografer gitu ya. Kesalahan fotografer ya. Nanti kalau ada berapa nanti saya coba insya Allah saya jelaskan juga. Kalau ada pertanyaan silakan DM saja ke adminnya. Oke. Boleh di DM aja nanti suatu waktu kita jawab. Sewaktu-waktu. Karena banyak sekali ini yang mengirim Banyak pertanyaan. banget, bukan banyak sekali. Banyak banget. Banyak banget. Ya paling segitu aja teman-teman. Selamat beraktivitas. Salam memotret. Terima kasih ya sudah gabung. Matur nuhun, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.